Puji Tuhan, kita berjumpa dalam acara Sate B3. Saat teduh bersama Bapak-Bapak beriman. Kali ini kita akan belajar bagaimana providensia Allah kepada Sarai, istri Abraham. Saya percaya Alkitab dan saya cinta Alkitab. Kawan sehati dalam Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita di Kejadian pasal 12 ayat 17 sampai dengan 20. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Firaun. Demikian juga kepada seisi istananya karena Sarai istri Abraham itu. Lalu Firaun mengambil Abraham serta berkata, "Apakah yang kau perbuat ini terhadap aku? Mengapa tidak kau beritahukan bahwa ia istrimu? Mengapa engkau katakan dia adikku sehingga aku mengambilnya menjadi istriku? Sekarang inilah istrimu, ambillah dan pergilah." Lalu Firaun memerintahkan beberapa orang untuk mengantarkan Abraham pergi bersama-sama dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Kawan sehati dalam Tuhan, karena kelaparan yang hebat melanda tanah Kanaan, maka Abraham pergi meninggalkan Kanaan dan ke Mesir. Abraham tidak berjalan menurut petunjuk Tuhan sebagaimana di awal perjalanannya. Dia mengikuti keinginan dan pertimbangan akali sendiri. Dia tidak bertanya Tuhan. Ini juga yang menjadi penyebab dia melakukan tindakan pengecut dengan tidak mengakui Sarai sebagai istrinya. Karena takut Sarai diambil Firaun, dijadikan istri, dan Abraham dibunuh. Ketakutan yang kuat. Bisa takut miskin, takut menderita, takut aniaya. Sering membuat blunder dan berbuat kesalahan. Tapi providensia Allah, pemeliharaan Allah tidak pernah keliru. Allah menjagai Sarai dengan mendatangkan tulah yang begitu dahsyat kepada Firaun sehingga dia tidak bisa menyentuh sedikit pun Sarai. Pikirkan dan renungkanlah, mengapa Allah menghukum Firaun dan tidak menghukum Abraham? Bukankah Abraham yang salah? Dia yang menipu. Dan Firaun bertindak demikian karena dia tidak tahu atau karena dia tertipu. Tapi mengapa Firaun yang dihukum dan Abraham tidak? Allah sudah berjanji bahwa Abraham akan memiliki keturunan yang menjadi berkat bagi dunia. Tentunya melalui Sarai istrinya. Maka providensia Allah, ketetapan Allah untuk menjaga rahim Sarai tetap steril, lepas dari gangguan siapapun, adalah sebuah kepastian bagi Allah. Firaun dimurkai, Firaun dihukum, bahkan tulah dijatuhkan kepadanya. Bukan karena dia tidak tahu dalam kasus ini, bukan karena dia tertipu. Tetapi karena kebiasaan dia yang jahat, yang mengumbar hawa nafsu. Sehingga ketika melihat istri orang lain, dia mengawininya saja. Dan dia membunuh suami wanita yang dikawininya tersebut. Ini dosa yang sangat tidak disukai Allah. Lagi pula, Firaun mau menodai Sarai, wanita pilihan yang akan melahirkan anak janji. Yang merupakan providensia Allah, ketetapan Allah. Inilah dosa yang membuat Allah begitu murka mau menghukum Firaun dan seluruh istananya. Kalau Anda adalah pilihan Allah dalam Kristus, tujuan Allah bagi Anda pasti terlaksana.
Dan tidak ada seorang pun, bahkan malaikat sekalipun, tidak mampu menyentuh, membelokkan, menggagalkan tujuan Allah bagi Anda dan saya. Perhatikanlah surat Roma yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Pasal 8 ayat 30. Di sana dikatakan, dan mereka yang ditentukannya dari semula, providensi Allah. Mereka juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, seperti saudara dan saya, mereka juga akan dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka juga dimuliakannya. Kalau Anda percaya Alkitab, maka pengalaman providensia Allah berlaku juga bagi hidup saudara. Oleh karena itu, jalani hidup saudara. Apapun bidang pekerjaan dan pelayanan saudara. Kerjakanlah senantiasa bersama Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan ke kiri karena takut. Jangan menyimpang karena tekanan orang. Jangan menyimpang karena ada pressure-pressure yang membuat saudara seperti tak berdaya. Maju terus bersama Dia. Lakukan apa yang Tuhan perintahkan kepadamu. Dengan segala pertolongan dan kekuatan Tuhan, maka saudara akan mencapai tujuan yang Tuhan mau. Tuhan pasti memberkati saudara dan saya. Amin.